Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irsan Sepriza pada mata pelajaran Dasar Perancangan Teknik Mesin atau DPTM kelas 10 TMI Teknik Mekanik Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.6, yakni Teknik Pengenalan Material. Kompetensi dasar dari KD ini pertama 3.6 menerapkan teknik pengenalan material. Yang kedua itu 4.6 menunjukkan teknik pengenalan material. Tujuan pembelajaran dari KD ini pertama itu 3.6 melalui lembaran informasi yang diberikan dan penjelasan materi teknik pengenalan material, peserta didik mampu menunjukkan input dan output dari materi pengenalan material dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Yang kedua itu 4.6 dengan memahami teknik pengenalan material, peserta didik dapat menunjukkan pengenalan material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Baiklah, langsung saja masuk pada materinya, yaitu teknik pengenalan material. Materi pertama itu teknik material handling. Material handling atau pengenalan materi bahan adalah suatu proses yang mencakup operasi dasar dalam penggerakan, pelindungan, penyimpanan, dan pengalihan bahan dan produk di seluruh pembuatan, manufaktur, pengudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Proses material handling atau pengenalan bahan ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik sehingga dapat mencapai tujuannya dengan aman dan juga untuk menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Materi 2 itu tujuan material handling. Ada beberapa tujuan dari material handling ini. Yang pertama itu meminimalkan biaya-biaya pengenalan material. Yang kedua itu meminimalkan gangguan dan penundaan dengan penyediaan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat juga. Yang ketiga itu meningkatkan kapasitas yang produktif dan fasilitas produksi dengan memanfaatkan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat itu menjaga keamanan dan pengenalan material atau bahan yang melalui perbaikan kerja. Yang kelima itu mencegah kerusakan pada material atau bahan yang ditangani. Yang terakhir itu mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan atau investors. Lanjut untuk materi yang ketiga itu prinsip material handling. Ada 20 prinsip dari material handling ini. Yang pertama itu prinsip perencanaan. Maksudnya itu semua aktivitas pengenalan harus direncanakan. Yang kedua itu prinsip sistem. Prinsip sistem ini itu mengintegrasi aktivitas pengenalan, penerimaan, penyimpanan, produksi, infeksi, pengepakan, pengudangan, pemasukan atau transportasi yang efektif di dalam desain sistem yang integrasi. Yang ketiga itu prinsip pemanfaatan uang. Maksudnya itu mendorong pemanfaatan yang efektif dari semua uang yang tersedia. Yang keempat itu prinsip muatan unit. Maksudnya itu meningkatkan kuantitas, ukuran, dan berat beban yang ditangani. Yang kelima itu prinsip gravitasi. Maksudnya itu mendorong penggunaan prinsip gravitasi dalam penggerakan barang. Yang keenam itu prinsip aliran material. Maksudnya merencanakan urutan operasi dan pengaturan peralatan yang optimal aliran material. Yang ketujuh itu prinsip penyederhanaan. Maksudnya dari prinsip ini itu mendorong penyederhanaan metode dan proses dalam penghapusan penggerakan yang tidak diperlukan. Yang kedelapan itu prinsip keselamatan. Itu mendorong penyediaan peralatan pengenalan yang aman sesuai dengan peraturan dan regulasi yang keselamatan. Yang kesembilan itu prinsip mekanisasi. Maksudnya itu menggunakan peralatan pengenalan material mekanis dan otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Yang ke-10 itu prinsip standarisasi. Maksudnya itu mendorong standarisasi metode pengenalan atau peralatan. Yang ke-11 itu prinsip fleksibilitas. Yaitu gunakan metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas dan aplikasi. Yang ke-12 itu prinsip pemeliharaan peralatan. Maksudnya mempertimbangkan semua aspek material atau langkah dan metode yang akan digunakan. Yang
Yang ke-13 itu prinsip bobot berat, yaitu mengurangi rasio bobot berat agar dapat dibuat di peralatan bergerak, muat di peralatan yang bergerak. Yang ke-14 itu prinsip gerak. Maksudnya dari prinsip ini itu pergerakan yang akan dirancang untuk mengangkut material harus dijaga agar dapat bergerak. Yang ke-15 itu prinsip waktu yang menganggur. Maksudnya dari prinsip ini itu mengurangi waktu yang menganggur atau waktu yang tidak produktif baik peralatan material handling maupun tenaga manusia. Yang ke-16 itu prinsip perawatan. Prinsip ini itu merencanakan perawatan efektif atau perbaikan terjadwal dari semua peralatan yang pengenalan. Yang ke-17 itu prinsip keabadian. Maksudnya itu menggantikan metode atau peralatan pengenalan yang usang ketika terdapat metode atau peralatan yang lebih efisien untuk dapat meningkatkan operasi. Yang ke-18 itu prinsip kapasitas, yaitu gunakan peralatan pengenalan untuk membantu kapasitas yang mencapai kapasitas penuhnya. Yang ke-19 itu prinsip kontrol, yaitu maksudnya itu gunakan peralatan pengenalan material untuk meningkatkan pengontrolan produksi, pengontrolan investasi, dan pengenalan lainnya. Yang terakhir itu prinsip kinerja. Prinsip ini itu tentukan efisiensi pengenalan kinerja dalam hal biaya per unit yang ditangani yang merupakan kriteria utama. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu manual. Yang keempat itu manual material handling menurut OSH. Aktivitas manual material handling merupakan sebuah aktivitas yang memindahkan beban oleh tubuh secara manual dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSH mengklasifikasikan kegiatan manual material handling menjadi 5. Yang pertama itu mengangkat atau menurunkan. Mengangkat adalah suatu kegiatan memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi yang masih dapat dijangkau oleh tangan. Kegiatan ini lainnya adalah menurunkan barang. Untuk contohnya terdapat pada gambar di bawah. Sedangkan untuk yang kedua itu mendorong atau menarik. Kegiatan mendorong adalah suatu kegiatan yang menekan berlawanan ke arah tubuh dengan usaha yang bertujuan untuk memindahkan objek. Kegiatan menarik kebalikan dari itu. Untuk contohnya terdapat pada gambar di bawah. Yang ketiga itu memutar. Kegiatan memutar merupakan kegiatan manual material handling yang merupakan gerakan memutar tubuh ke bagian atas ke satu atau dua sisi, sementara tubuh bagian bawah berada pada posisi tetap. Kegiatan memutar ini dilakukan dalam keadaan tubuh diam. Untuk contohnya terdapat pada gambar di bawah. Yang keempat itu membawa. Kegiatan membawa merupakan kegiatan memegang atau mengambil barang dan memindahkannya. Berat benda menjadi berat total pekerja. Untuk contoh prosesnya terdapat pada gambar bawah. Yang terakhir itu menahan. Memegang objek saat tubuh berada pada posisi diam atau statis. Untuk contohnya pada gambar di bawah, proses pada menahan. Lanjut untuk materi yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manual material handling. Semua aktivitas manual handling dilibatkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu karakteristik pekerjaan. Pertama itu fisik, yang meliputi ukuran pekerjaan secara umum seperti usia, jenis, antropotik, dan postur tubuh. Yang kedua itu kemampuan sensori. Ukuran kemampuan sensori pekerjaan yang melibatkan penglihatan, pendengaran, kinestetik, sistem keseimbangan, dan positif. Yang ketiga itu motorik. Ukuran kemampuan motorik atau pekerjaan meliputi kekuatan, ketahanan, jangkauan, dan karakteristik kinematis. Yang keempat itu psikomotorik. Pengukuran kemampuan pekerjaan yang menghadapi proses mental, gerak seperti memproses informasi, waktu respon, dan koordinasi. Yang kelima itu personal. Ukuran nilai dan kemampuan pekerjaan dalam melibatkan melihat tingkah laku, penerimaan risiko, persepsi, kemampuan ekonomi, dan lain-lain. Yang keenam itu training atau pelatihan. Ukuran kemampuan pendidikan pekerjaan dalam training formal atau keterampilan dalam menangani instruksi manual material handling. Yang
Yang ketujuh itu status kesehatan. Yang kedelapan itu aktivitas dalam waktu luang. Yang kedua itu karakteristik material. Yang pertama itu beban. Ukuran berat beban usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat maupun momen inersial benda. Yang kedua itu dimensi atau ukuran beban seperti lebar, panjang, tebal dan bentuk benda baik itu kotak, silinder dan lain-lain. Yang ketiga itu distribusi beban. Ukuran letak unit NC dengan gerak pekerja untuk membawa dengan satu atau dua tangan. Yang keempat itu coupling. Cara membawa beban oleh pekerja berkaitan dengan tekstur tubuh, tekstur permukaan dan letak. Yang kelima itu stabilitas beban, ukuran konsistensi lokasi NC. Baiklah, untuk yang ketiga itu karakteristik tugas atau pekerjaan. Pertama itu geometri di tempat bekerja. Tempat termasuk di dalamnya itu jarak pergerakan, langkah yang harus ditempuh dan lain-lain. Yang kedua itu frekuensi atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan termasuk frekuensi pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga itu kompleksitas pekerjaan, termasuk di dalamnya ketetapan penetapan tujuan, aktivitas maupun komponen pendukung. Yang keempat itu lingkungan kerja seperti suhu, pencahayaan, kebisingan, getaran, bauan dan juga daya tarik kaki. Yang keempat itu sikap kinerja. Sikap kerja terdapat penanganan material atau handling juga melibatkan metode kerja atau sikap dalam penyelesaian pekerjaan atau tugas. Penanganan ini meliputi sebagai berikut. Pertama itu individu, merupakan ukuran metode operasional seperti kecepatan, ketetapan, cara postur dan satu memindah. Yang kedua organisasi, berkaitan dengan organisasi kerja seperti luas bangunan pabrik, keberadaan tenaga medis maupun unitas kerjasama tim. Yang terakhir itu administrasi seperti sistem inisiatif untuk keselamatan kerja, kompensasi, rotasi kerja maupun pengalian atau pelatihan keselamatan. Jadi aktivitas manual handling ini banyak digunakan karena memiliki fleksibilitas yang tinggi, murah dan mudah diaplikasikan. Akan tetapi, berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas manual handling ini juga diikuti oleh risiko apabila diterapkan pada kondisi lingkungan kerja yang kurang memadai, alat yang kurang mendukung, sikap kerja yang salah. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan NIOSH atau NIOSH 1981 memperhatikan sebuah statistik yang menyatakan bahwa 2 atau ketiga dari kecelakaan akibat tekanan yang berlebihan berkaitan dengan aktivitas yang menaikkan barang atau lifting loss activity. Baiklah, sekian dari pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda dapat memahami dan mencatat poin-poin penting yang telah disampaikan. Selamat belajar dan jangan lupa buat tugasnya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi